Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bagi Allah, pada hari ini kita berjumpa kembali di forum MGNPS. Selamat salam, sama-sama kita sampaikan kemampuan bersama salam dan perjuangan beliau hingga kita dapat merasakan nikmat menjadi penumpang. Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dalam perjalanan pendidikan di Guru Penggerak. Tapi pada hari ini saya menyampaikan satu hal yang paling penting, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Tapi nanti pembahasannya ada pada budaya positif. Ya, budaya positif itu integral dalamnya adalah keyakinan kelas yang paling penting, lahirnya keyakinan kelas. Yang selama ini kita hanya memahami bahwa peraturan di sekolah itu ada peraturan, ya peraturan saja, tata tertib saja. Jadi apa nanti yang membedakan keyakinan ini dengan peraturan yang ada di sekolah? Selama ini kita masuk ke sekolah sudah tertulis tata tertib sekolah. Begitu juga kalau kita masuk ke lokal itu sudah ada namanya tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, yang pada hari ini ingin saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu lebih penting dan lebih menggairahkan anak daripada peraturan sekolah. Bapak Ibu, sebelum saya menuju kepada keyakinan kelas, maka ada satu perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi saya sampaikan di sini adalah paradigma belajarnya. Ini Bu, ya kita kan biasa nih genggam tangan nih Bu ya, genggam tangan kayak gini, ya. Ketika kita menggenggam tangan ini, misalnya ada kawan kita yang mau membuka, kira-kira kita buka atau kita genggam aja supaya jangan terlepas. Pasti kita ada motivasi di sini. Kita genggam ini kan ada alasan ya, kita nggak mau buka. Kawan kita juga mau buka tangan kita ini kan punya alasan juga. Inilah yang nanti kita sampaikan bahwa seperti apa ya, lalu apa ya. Nah, kepala tangan tentu ada alasan menutup dan membuka kepala tangan. Tentu siapa yang memegang kendali, siapa yang membuka dan menutup kepala tangan. Kira-kira ini dulu kepala tangan ini. Ini kan nanti lahirnya kepada teori kontrol. Siapa yang mengontrol tangan kita ini? Apakah kawan kita atau kita sendiri? Ketika ini buka nih, dipaksa buka. Kalau kita nggak mau buka kan nggak terbuka juga kan gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, siapa yang memegang kendali kontrol? Kalau apa yang sampaikan tadi, apakah orang lain atau kita? Ada diri kita sendiri semua kontrol. Nah, ada yang bersedia membuka dan ada yang bertahan menutup. Kadang-kadang orang ketika membuka dibuka terus, terbuka. Ada kadang-kadang orang nggak membuka, saya buka saya. Nah, gitu. Bukaan paksa pun saya buka. Itu ada orang begitu dia buka terus. Berarti di sini kontrolnya di mana? Nah, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah buka atau tutup tergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nanti akan saya sampaikan kebutuhan dasarnya seperti apa. Jadi ada hal-hal yang dalam diri kita ini yang mau kita, atau ada hal yang dalam diri kita tidak mau kita, seperti itu. Nah, ilusi ya dari kepalang tangan tadi, maka ini ilusinya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Kadang-kadang kita paksa anak murid ya, kau buat itu. Kalau anak murid itu nggak mau, tetap nggak mau dia. Nah gitu. Walaupun karena kontrol itu ada pada anak murid itu sendiri. Walaupun kita paksa, dia tetap tidak akan bergerak. Kamu kerjain itu. Kadang-kadang anak tidak akan mau. Kenapa? Kontrol itu ada pada anak itu sendiri. Ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu yang terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ada anak murid yang mau kita paksa, jalan seperti kepala tangan tadi. Ada yang mau dibuka, ada yang nggak dibuka. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Kemudian ilusi bahwa semua pembuatan positif efektif dan bermanfaat.
penguatan posisi atau kedudukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kedudukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadang-kadang kita mencoba ya, murid itu kita kuasai. Jadi dalam pandangan kita tadi bahwa seperti tangan digenggam tadi, ada yang dibuka dengan sendirinya, ada yang kita paksa dia dibuka. Begitu juga pemahamannya kita mengontrol siswa atau murid kita. Penghargaan. Nah, apakah itu bagus? Bagus. Tetapi hanya selama dia tidak lama, karena anak-anak itu akan mengulangi perbuatan itu kalau dikasih penghargaan. Tanpa dikasih penghargaan tidak akan mau dia. Yang ingin ditanamkan di sini adalah anak-anak punya keyakinan sendiri untuk melakukan sesuatu itu, bukan karena pendiam, bukan karena dia takut salah. Ini yang ingin ditanamkan. Jadi kita berperan sebagai guru. Selama ini kalau kita sudah kasih penghargaan, anak bergerak, itu sudah sangat ini ya. Padahal anak itu akan mau mengulangi perbuatan itu kalau dikasih penghargaan lagi. Jadi itu berlangsung tidak lama. Ini makna kata disiplin. Kita mendengar kata disiplin akan berjalan di benak kita. Apa yang melintas pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itulah salah satu alternatif bila kita perlu. Tapi lebih baik jangan digunakan. Kita hari ini di sekolah senang tidak senang, suka tidak suka. Kalau sudah mau hukum anak, itu sudah mendisiplinkan anak. Betul ya? Iya. Ini ya, kamu akan terlambat ya. Kamu tidak disiplin, ayo kita tampak. Seolah-olah ini yang sudah sering kita lakukan. Kan begitu kan? Maka mendisiplinkan anak bisa harus seperti itu. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maknanya apa, Bu? Begitu anak-anak tidak melakukan sesuatu yang sudah teratur, maka kita akan berikan dia sanksi, hukuman. Karena kita bisa nyaman itu. Nah, ini yang sudah sering, ya baik saya sendiri melakukan itu. Dengan pendidikan yang saya jalani ini di guru penggerak, bahwa kita menemukan hal baru bahwa seperti itu tidak bagus. Ya. Ini Bapak pendidikan kita Jakarta menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat ya set disiplin. Ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan, kita permasalahan disiplin diri kita dan peraturan kita harus ada dalam pelaksanaan kemerdekaan. Maknanya ini kembali dari kita, dari anak itu sendiri yang harus membudayakan kedisiplinan dari internalnya sendiri. Ya, makanya lain nanti motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Kalau yang tadi misalnya anak-anak mau melakukan sesuatu karena kita suruh, karena ada hukuman, itu motivasinya eksternal, karena orang lain yang memaksa dia untuk mau mematuhi. Tetapi di sini di pendidikan ini yang saya jalani, diharuskan agar anak itu tumbuh keyakinan dari dalam diri dia sendiri. Bukan dia takut kena peraturan, tapi tumbuh nilai itu dari dia. Inilah peran kita bagaimana menanamkan kepada anak dengan kepada nilai-nilai universal tadi, saling menghargai, saling rasa tanggung jawab, malu dia, itu kan nilai universal. Ini juga ada yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, ya, yang artinya belajar. Juga berasal dari kata-kata yang sama. Itu menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang tertolong adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita dituntut untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Anak itu paham betul dengan apa yang mau dikerjakan. Ini saya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi prinsip bukan ekstrinsik. Ini tugas kita sebenarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip. Kalau sudah ada motivasi intrinsik, itulah yang anak-anak bisa yakin bahwa yang dia lakukan itu bukan dipaksa. Kita kan bisa misalnya contoh gini, Bu, kenapa pakai helm? Jawabannya pasti kan aturan. Kalau dia jawab pakai helm, ya untuk keselamatan. Kalau dia yakin bahwa dia nggak pakai helm kecelakaan, jatuh dia dengan helm itu selamat, tapi kan ada keyakinan bahwa dalam diri dia itu kalau dia pakai helm bukan takut dengan peraturan, tapi karena untuk keselamatan kita. Kenapa nggak merokok? Karena merokok itu, kalau keyakinan itu bisa menjadi ganggu kesehatan. Kalau kita tanya, nah kenapa kamu melanggar tata tertib sekolah? Kalau dia punya keyakinan diri, saya harus mematuhi karena kalau keyakinan peraturan sekolah itu memang harus saya patuhi untuk saya bisa menjadi anak yang disiplin. Tapi kalau peraturan sekolah karena memang harus saya ikutin gitu, itu enggak tumbuh motivasi prinsip ya. Karena selama ini peraturan sekolah itu tidak melibatkan siswa dalam membentuknya. Pernah nggak peraturan sekolah terlibat anak-anak? Yuk kita buat peraturan sekolah, anak-anak ikut nimbrung dengan kita, kasih masukan, Bu ini nggak ada itu. Selama ini peraturan sekolah itu sudah ada di sekolah dan anak tinggal menjalani apa yang menjadi kesepakatan peraturan sekolah itu. Itu yang terjadi. Ini motivasi perilaku, ya motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apa yang kita melakukan karena ada dorongan dari lingkungan, dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, tidak nyamanan, dalam kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan uang, apalagi saya kira alasan ini motivasi ya. Di sini yang dos ya, dan dosen dalam bukunya Restructuring School ya. Disiplin mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita lihat tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini bersifat eksternal dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia mau melakukan sesuatu itu karena bukan dari diri sendiri, karena memang dia takut nanti kena hukuman, ada rasa ketidaknyamanan tadi, dia lakukan itu didesak, bukan dari diri sendiri. Anak murid kita juga seperti itu, mau dia berbuat karena takut aturan gitu. Nah yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena motivasi kita melakukan sesuatu itu, oh ini ada hadiah. Kita juga di sekolah begitu, anak-anak ayo kali ini kasih hadiah. Nah seperti itu. Ini sering, memang kondisi kita seperti itu. Untuk menemukan motivasi internal tadi itu susah ya, susah sekali. Ini satu tingkat motivasi pertama nih, tapi ini masih bersifat eksternal, masih dari luar, masih orang yang mengiming-imingi kita. Dan kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling bagus. Ya, bersifat internal dan ini yang terbaik untuk anak murid. Ini yang kita tumbuhkan menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka inginkan seperti apa? Ini yang kita tumbuhkan. Ya, menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini agak susah memang kita lakukan, tetapi harus kita tanamkan kepada anak. Makanya nanti kita lihat peran guru di posisi mana kontrolnya. Ya, peran guru itu posisi saya posisi mana? Bagaimana melahirkan yang ini? Jadi kita lihat.
Ini kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar kita. Kalau di sini ada 5 kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, ya. Makanya anak-anak kalau di sekolah itu ada yang melakukan sesuatu, kadang kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Maka ketika anak bermasalah, bagaimana kita menghadapi anak tersebut? Posisi kita seperti apa? Apakah posisi kita seorang guru sebagai penghukum nanti? Sebagai teman nanti kita lihat. Makanya di mana posisi guru ketika anak-anak itu bermasalah, bagaimana kita menyelesaikan? Maka ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang di rumah mereka kasih sayangnya kurang, ya kebebasannya kurang, kemudian kesenangannya juga tidak ada, dan penguasaan, ya mereka juga ingin menampilkan kuasa mereka. Kadang anak-anak di sekolah kita lihat terlalu menonjol ya dari kawan-kawan yang lain, bisa mempengaruhi kawan yang lain. Dia ada ciri penguasa di situ. Kemudian ada anak yang kesenangan, kadang di rumah tidak ada senang, dia cari senang di sekolah, loncat sana, loncat sini, kan gitu, buat ini buat senang. Banyak kesenangan dia nggak ada. Ada yang lagi kita jelaskan, dia main aja dengan kesibukan dia. Kesenangannya tidak terpenuhi, begitu, ya. Nah, ini paling penting, restitusi, ya. Dari apa yang saya jelaskan tadi, maka posisi restitusi inilah yang harus ada dimiliki oleh seorang guru. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini kita anak-anak memberi hukuman, anak-anak kita downkan ya, anak-anak kita marah-marah resah. Padahal restitusi menginginkan anak-anak setelah kita proses dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan mereka menjadi orang yang lebih baik. Ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini kalau anak-anak kita marah, baku, kembali ke kelompoknya mereka akan marah-marah lagi ke kawan-kawannya. Itu alaminya. Tetapi kan di lapangan nggak seperti itu ya. Di lapangan mau restitusi apa kita lakukan, kadang-kadang anak juga tidak mau. Tetapi kita dituntut untuk melakukan hal ini terus-menerus. Nanti kita lihat bagaimana kita merestitusi anak tersebut. Ya. Nah, apakah belajar efektif? Apakah berpusat kemerdekaan memandirikan murid bagaimana mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol, Dr. William, proses berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang terdapat seorang guru, orang tua, atasan. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Bu, posisi kontrol pertama penghukum. Bagaimana aku contoh penghukum? Contoh nih saya sampaikan. Misalnya ada anak terlambat, langsung di situ kita bilang, oh kamu ya, bahasa kita besar, kamu kok terlambat? Nah itu kan, langsung kita marah-marah langsung di situ. Dari ujung nampak tuh. Tapi enggak juga loh Pak Jal. Kadang-kadang kita sapa dia kan kita tanya bebek ya. Iya, nanti kita lihat posisi teman. Nah, ada nanti posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai teman seperti Bu Sri bilang, kenapa terlambat? Dengan lambat. Tapi posisi teman ini juga nanti murid tidak menghargai kita. Iya. Karena kita sudah seolah kita tanya baik-baik, dia mengkibuli kita. Jadi posisi teman. Nah, posisi penghukum ini juga tidak bagus ya. Posisi penghukum ini langsung kita bombardir ya. Ya. Kemudian ada posisi guru membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah kenapa? Ya anak ya, kamu ya nggak sayang ke orang tua, sudah belajarnya kayak gini, sama orang tua, sayang sama ibu. Kita membuat dia merasa bersalah terus. Jadi ada posisi kita yang membuat merasa bersalah. Anak-anak itu kita downkan dengan, ya kamu tak ingat di orang tuamu ya. Bagaimana orang tuamu nanti kita sekolah? Dia merasa bersalah. Nanti kita lihat posisi ini bagus apa tidak. Boleh. Baru-baru ini ada kasus di
Jadi itu kondisi kelasnya gurunya nggak masuk karena sakit, udah nggak izin sama kurikulumnya, cuma penggantinya nggak masuk gitu lah. Jadi pengganti cara masuk anak-anak ikut kelas main HP, ada yang main udah lompat itu. Jadi lanjutnya. Apa namanya jadi yang jadi juga ini tiba-tiba sesak gitu kan di apa namanya di lompatnya sama awalnya banyak di atas jadi sesak yang jaga gitu istilahnya. Pas kebetulan ada guru lain yang lewat masuk ke kelas yang lain lewat di depan kelas itu tengok anak itu sesak masuk dilus dan kusuk-kusuk udah jangan ini bubar gitu. Jadi ada ini 2 orang anak siswa di pojok main HP. Guru yang masuk tadi yang suruh bubar bilang, itu main HP, sini HP-nya ditarik HP-nya dia. Pada saat HP ditarik, anak itu bilang, anjing loh gitu. Nah, jadi itu kayak mana posisi kita sebagai guru? Ada marah-marah nih. Ya. Gurunya nggak marah Ya, inilah pas sekali ada pertanyaan seperti itu. Jadi memang di sekolah kita selama ini kita dengan anak ini, apalagi seorang wali kelas nih, tidak pernah kita membuat kesepakatan dengan anak kita. Tidak pernah kita membuat kesepakatan kalau bahasa lain itulah keyakinan kelas, Bu. Ya, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang timbul dari anak itu sendiri. Mereka mau seperti apa sih kelas ini? Karena kita kan punya mimpi nih, kelas kita mau seperti apa? Kalian menjadi seperti apa? Itu kan yang biasa kita sampaikan. Dan selama ini mungkin wali kelas tidak pernah mengatakan itu kepada anaknya. Inilah yang mau kita lahirkan. Nah, ketika ada anak seperti itu, peran kita seperti apa, Pak Buya? Peran kita seperti apa? Apakah nanti akan kita berkumpul teman, membuat bersama-sama memantau? Nanti Ibu akan Ibu dapat di sini nanti. Ya, ada yang peranku sebagai manajer. Kalau peranku sebagai manajer ini akan menanyakan kepada anak, kamu maunya seperti apa sebenarnya? Yang kamu lakukan itu sudah bagus apa belum? Kita bimbing terus anak-anak seperti ini. Nah, ini Bu, 5 posisi kontrol restitusi. Ini motivasi eksternal. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini berperilaku positif Bu. Ini juga kontrol diri. Ini identitas berhasil atau sukses. Kalau yang 2 ini Bu, penghukum, pembuat merasa bersalah, ini identitas gagal. Kita tidak sukses melayani siswa kita atau murid kita. Contoh Bu, penghukum, menghadap, menunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan tambah sendiri Bu. Mengancam. Ya, tambah sendiri. Habis itu hasilnya, anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kenapa? Kita marah-marah terus ya. Dia akan menjadi anak pendendam gitu. Kemudian membuat merasa bersalah. Kita kan suka berceramah Bu ya, kayak saya misalnya. Kamu nak ya bagaimana begini dah? Ceramah terus itu. Menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu yang nak nggak bantu bapak, akhirnya bapak nanti dimarahin sama kepala sekolah kan gitu kan? Kita ngajak dia sebagai teman gitu. Nah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu karena kamu tidak melakukan ini, tidak membuat tugas, kamu sudah kecewakan ibu. Kamu juga mempermalukan. Nah, itulah bahasanya. Ini menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Ini juga tidak baik karena ini disebut juga perilaku kontrol negatif, ya, perilaku kontrol negatif. Nah, kalau ini membuat alasan untuk teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi kita seolah-olah menolong dia. Ini perilaku kita sebagai teman. Ketergantungan anak ini akan tergantungan terus sama kita. Dia tergantung. Kalau kita nggak bantu, dia nggak akan kuat gitu. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, ya ini ada konsekuensi. Apa peraturannya? Kalau anak itu salah, kita tanya apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau pengontrol ini, misalnya anak masuk terlambat, konsekuensi yang kita lakukan anak itu tidak boleh keluar cepat. Itu konsekuensi. Itu kalau di posisi kita itu sebagai pemantau. Nah, kalau di manajer ini mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa yang kita ajukan? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan mengamalkan apa tentang diri ini. Dia mengeluarkan karakter anak. Maka
tadi Bu, yang Ibu sampaikan tadi, kita mengambil restitusi dengan berperan kita sebagai kontrol manajer posisi kita. Jadi kita panggil dia, kita restitusi dia. Makanya yang saya harapkan dari pertemuan ini nanti Bapak Ibu, apalagi yang wali kelas itu atau juga guru maupun bisa membuat kesepakatan atau keyakinan dengan anak-anak murid. Ya. Ini Bu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini dia lahir dari diri anak itu sendiri. Misalnya contoh, ini anak ini misalnya kelas 85. Mau kita bawa kemana anak kelas ini nak? Bagaimana sih nak proses pembelajaran di kelas ini? Ayo kita sama-sama cari. Kita kasih kertas kepada anak, tulis. Oh, di lokal tidak boleh berbicara ketika dulu tentang menerang. Ada tulis sendiri nanti sekolah-sekolah semua tulis, saling menghargai, tulis. Kemudian sudah kita input dari anak-anak, kemudian kita pilih yang mana yang sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Kemudian kita tempel di kelas. Setiap anak berbuat salah, maka tidak lari lagi kepada peraturan, kita larikan dia kepada nilai keyakinan yang dia embuskan bersama dengan kita. Itu yang mau dilarikan ke situ. Kamu kenapa buat salah anak? Ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ke situ larinya. Kalau keyakinan kelas tidak kamu jalani, kamu jadi seperti apa? Maka tadi restitusi itu mengembalikan dia kepada kelompoknya dengan lebih kuat setelah kita restitusi. Makanya peran kita tadi Bu harus mengambil peran ini Bu, peran manajer ini. Kalau kita ingin anak itu kita kuatkan. Sebenarnya dari pemahaman budaya positif ini Bu, kita harus memiliki diri kita ini adalah peran kontrol kita kepada manajer. Dan kita setiap anak yang sedang melakukan kesalahan, maka kita lakukan restitusi. Nah, tapi ini harus ada dulu di dalam kelas keyakinan yang kita buat ini. Jadi lebih-lebih balik kelas sangat berperan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Bukan sebanyak mungkin Bapak. Pak, begini Pak. Boleh. Selama ini saya sudah membuat beberapa tahun itu berapa sih materi ini, tapi saya membuat MOU. Iya. Dan kesepakatan dengan siswa itu semua kelas yang saya masuki, jadi tidak hanya wali kelas. Nah, saat saya tanya, anak-anak itu kadang-kadang masih bingung, ya kan? Jadi apa ya? Nah, belum paham. Terus akhirnya saya tulis lah di papan tulis, kemudian dicatat sama anak-anak. Nah, ini peraturan misalnya yang pertama untuk belajar. Seberapa konsekuensi telatnya, kalau di kelas bagaimana. Nah, walaupun nanti kita kasih pilihan. Nah, kalau di kelas ribut hukumannya apa, maunya apa. Nah, ada dicatat, Bu, kami mau ini nih. Ya, terus kami nggak ditulis sih, cuma tanya jawab aja, kemudian nggak dicatat di papan tulis. Nah, setelah semua terus rewardnya, kalau rewardnya saya ini kalau yang aktif saya kasih reward yang ini. Nah, kemudian dicatat sama semua siswa. Terus harus ditandatangani guru, orang tua dan siswanya. Nah, kemudian ada lagi kontrak belajarnya. Kontrak belajarnya, nah kalian kalau bisa mencapai itu materi ini, kalian bisa mencapai nilai berapa ya rata-rata? Pokoknya yang tinggi-tinggi itu kan doa. Nah, selama ini yang saya lakukan seperti itu. Tapi belum sampai ke yang tadi saya baru dapat manajer kelas. Nah, itu bagaimana? Apakah itu termasuk peraturan atau sedikit sudah masuk ke yang sudah Ya, yang Ibu Rana sampaikan itu kalau dari apa yang Ibu sampaikan itu sudah masuk gitu. Cuman kan pemahamannya kan dari bahasa saja, keyakinan kelas. Ya. Kalau dengan keyakinan kelas inilah yang kita munculkan motivasi internal mereka. Apa yang mereka sudah sepakati dengan kita. Ketika mereka membuat kesalahan, kita kembalikan ke situ. Kembalikan ke situ. Tapi kalau bisa anak-anak itu jangan diiming-iming dengan reward. Kalau reward itu dia hanya berstandar sementara atau dia akan mengulangi perbuatannya. rewardnya nggak kasih tahu. Kalau nggak dikasih, iya boleh. Cuma nilai. Kalau kita kan seperti ini siapa yang cepat ya atau yang ini yang ada penghargaan ya. Penghargaan itu bagus Bu. Tadi penghargaan itu bagus Bu di sini. Tidak ada masalah. Ada di posisi perilaku penonton orang ini bagus di sini, tidak ada masalah. Cuman itu tidak berlangsung lama dia. Anak itu akan mau ketika kita langsung mengasih penghargaan
saya kasih ini. Nah gitu, motivasi itu tumbuh karena memang ada penghargaan motivasi itu. Karena motivasi tadi kan ada berapa? Ada 3 kalau masih bulan. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dia melakukan satu karena dia hindari untuk mendapatkan imbalan. Ya, ini masih sifat eksternal. Kalau kita kasih ini, siapa yang mau ini nanti akan ibu kasih ini. Itu masih dari luar, bukan dari dalam yang mau berbuat. Karena apa? Ada ini dari kita. Kita rahasiain, kalau saya itu rahasiain. Tapi nanti waktu kita kasih dia. Tapi itu bagus. Maksudnya ini kan satu tingkat motivasi dari sini dia. Ketimbang ini kan dia mau karena ada hukuman. Mau dia ingin melewati dari rasa nyaman tadi itu. Ini enggak suasana di kelas kan ada orang guru yang ngajar di kelas itu kan nggak rasa-rasa kamu baik budi di kelas, ibu kasih nilainya A. Tuh, itu janji guru tersebut. Dengan janji tersebut anak ya otomatis kan dia kan karena diberikan janji tadi dia kan otomatis karena dia mendapatkan nilai A tadi otomatis dia kan dia berubah sikapnya. Tapi saya rasa itu nggak berjalan selamanya, Pak. Iya, karena yang dia untuk mendapatkan penghargaan dia akan mau lagi melakukan ini itu, saya kalau alami diimbang ini lagi. udah kami kan baru Ya, lagi betul. UTS ini. Ya. Jadi saya heran, kok tinggi kali nilai anak ini? Nilai anak itu tinggi, padahal anak di kelas itu enggak anaknya ya biasa aja sih. Mak nilainya kok A, dikasih rupanya saya tanya, saya cari tahu kok ini kok nilai tinggi-tinggi ya rata-rata anak-anak lakinya. Rupanya ada temannya menyampaikan yang perempuan ya cewek. Bu, anak yang laki-laki itu Bu udah dijanjikan sama ibu ini kalau anak itu nggak lasak-lasak di kelas, ibu tuh kasih nilai A. Rupanya guru tersebut menepati janji. Nah itu saya rasa nggak berjalan untuk selamanya lah Pak. Di satu sisi itu memang baik, Bu. Ah, Apakah hal seperti itu kita bisa pertahankan selamanya? itulah Itu. Memang itu bagus bisa untuk membuat anak-anak itu termotivasi untuk melakukan. Itu satu sisi positif, tapi di sisi lain anak itu bergantungan akan melakukan itu lagi kalau kita mau. Ketika kita nggak kasih imbalan atau menghargai, dia akan kembali lagi ke titik terendah dia. itulah mungkin gini saking nggak sama guru bagaimana cara untuk memang rasa anak ini ya kan. Bisa digunakan itu tidak ada masalah. Ketika posisi guru nanti itu bisa di posisi ujian, dia bisa merestitusi dia. Nanti kalau nggak ada lagi imbalan gimana? Itu harus dikembalikan ke situ lagi. Ya. Ada tambah lagi. Jadi cuma pendekatan sama anak. Iya. Nah, jadi saya rangkul anak di awal-awal ini. Saya kebetulan semester ini saya wali kelas 3, gitu kan. Jadi saya di awal-awal saya rangkul di kelas 3. Saya rangkul anak pendekatan sampai saya undang ke rumah, kita bertemu anak-anak di rumah rujak-rujak, itulah pendekatannya. Kemudian kadang-kadang jam kosong anak-anak yang mantap itu luar biasa itu saya ajak makan keluar. Saya ingat sama guru kelasnya masuk, yang masih di kelas itu, Bu izin ya saya bawa ini sebentar keluar. Ada perlu saya sampaikan, saya bawa makan lontong apa gitu. Rupanya istilahnya gini, di benak anak ini saya tuh wali kelas yang baik. Ibu anak enak kali ya wali kelas kita, alhamdulillah semua kali baik, kasih begini royal dan sebagainya. Nah, saking baiknya saya di kepala mereka itu, pada saat saya masuk di kelas itu mengajar, nah ini saya lagi nulis tempat tulis. Anak-anak terkesan manja ke saya, ya, terkesan manja. Ini buatnya baik, nggak marah. Kalau kita salah, kan seandainya dinegurnya dengan bahasa yang baik lah gitu, dengan nggak kasar-kasar. Jadi anak-anak manja nih Pak Jan. Saya nulis di tempat tulis, satu persatu anak-anak itu ada yang ngantuk, cabut pelan-pelan ke belakang, tidur berbaris di belakang. Di sini ada orang masuk berbaris di sini, yang laki-laki. Ada 6 orang sampai ada. Saya kan masih nulis di depan tulis. Begitu lihat anak balik, anak-anak hilang. Nah, itu benar. Padahal itu ada pendekatan. Karena Padahal ini itu ada. posisi itu kan sebagai teman juga. Kita
Bergantungan dengan itu. Lakukan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu bantu bereskan. Karena tadi pendekatan kalau saya tadi pendekatan yang Ibu anak lakukan itu pendekatan sebagai teman. Jadi anak itu akan bergantung dengan itu. Ya, akan bergantung membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi menghadapi sikap manja ini. Ya, kondisi itu dari teman ini bisa berubah ke manajer. Ini yang kita inginkan kan posisi kita itu kan bisa berubah menghukum, berubah rasa bersalah, berteman, memantau, ke manajer. Karena yang paling terbaik manajer itu bisa mengeluarkan watak karakter inilah posisi kita bagaimana merestitusi dia. Ketika sudah seperti itu, maka kan kita sudah keyakinan kelas ini kan sekali bersama. Peraturan kelas sudah ada, jadi tinggal menjalani aja, dibuat sepihak, tinggal menjalani aja. Selama ini kan seperti itu. DPR udah, ini nanya ikut peraturan kelas ini ya, ikut peraturan sekolah ini kan seperti itu. Bukan kita menafikan bahwa peraturan sekolah itu tidak bagus-bagus. Cuma kalau kita menambah sendiri seperti ini kan lebih bagus lagi. Keyakinan kelas ini kan kita ambil juga dari peraturan ke peraturan sekolah begitu. Nah, posisi ini tadi nanti, ya, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang-kadang kita tempel besar peraturan sekolah, sambil hanya membaca saja. Karena dia tidak terlibat, seolah-olah dia tidak merasa ada di situ. Besoknya saya akan dihukum dengan peraturan. Itu yang ada di sebalangan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apabila nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya? Dan tidak tertarik tetap hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah biasa tanpa memahami tujuan yang mulia. Sama seperti saya sampaikan tadi. Nah, kenapa kita harus pakai helm? Ada yang jawab, helm memang nanti takut ada polisi. Takut dia dengan polisi. Padahal kalau dia yakin bahwa dia dengan pakai helm dia selamat dengan polisi, dia selamat dengan kecelakaan gitu. Kalau dia jatuh ada helm mungkin agak sedikit terbantu. Boleh. Sebagai konsumen dari itu kan ada sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Itu sampaikan dulu sama Boleh. kayaknya orangnya gimana di situ ya. Ini Bu, anak yang berubah salah tadi. Seperti yang dikatakan Bu Ana, bagaimana Pak Mas anak ini gini tadi kan? Jadi anak itu harus kita restitusikan. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah Bapak Ibu, bukan kita downkan dia. Kalau di posisi segitiga restitusi itu, yang pertama sekali kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bertanya kepada anak itu, kita mendampingi begitu. Kemudian kamu bukan satu-satu hal yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Adakah terlalu efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu nanti punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian kita tanyakan ini, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini segitiga restitusi ini. Bapak Ibu ada yang pikir Kita dalam restitusi anak. Seperti anak banyak, bukan hanya Bu Ana dan semua mengalami di apa aja di kesini ya, melakukan kesalahan. Jadi pasal seperti apa? Apakah kita kenapa kamu buat salah? Tapi kita pelan-pelan kita masuk ke mereka itu mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Tentu kamu punya alasan. Ya kemudian kita validasi apa cara yang efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan. Karena seperti katakan tadi, kata anak-anak mereka punya kesenangan di situ, melakukan kesenangan. Kita masuk dulu ke situ. Setelah itu baru kita ada keyakinan kelas. Kita menanyakan keyakinan. Ada nggak? Apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Bisa dia melawan guru, cabut, sudah sesuai nggak? Cuma ingat anak itu apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kamu dengan melakukan itu menjadi orang seperti apa ke depan? Karena sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan, cuma tahapannya aja kita yang terkadang mungkin duluan menanyakan kelas, atau duluan kita validasi tindakan, atau duluan menstabilkan identitas. Sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan, cuma kita tidak beraturan, tidak langsung dari sini, karena langsung di sini. Nah, yang melakukan itu salah. Nanti kamu tidak akan juara berhasil. Nah, itu sebenarnya langkah yang ketiga. Jadi dari awal dulu kita menstabilkan dulu. Misalnya kan, saya buat salah, saya siswa nih, saya cabut nih. Kita nggak tanyakan ini. Kalau
Jadi Kayak kasus Buana tadi, iya. kasus Buana tadi kan Buana anak-anak main Dulu di situ. Nah, semua orang kan pernah lah waktu Ya. dulu main. Ibu senang juga loh permainan ini dalam kelas. Ibu sering dulu masih kecil rame-rame kan gitu. Distabilkan dulu. Nah, stabilkan karakter. Jadi ibu dulu juga pernah main kayak gini. Ibu paling senang main kayak gini. Tapi, nah, apakah cocok permainan ini dimainkan di dalam kelas? Nah, kita tanyakan aja. Terus. Nah, itu dia, itu artinya adalah apa, menebalkan karakter ya, mengembalikan identitas. Kita supaya apa? Mohon maaf ya. Silakan, Bu. Supaya anak tahu bahwa oh, ibu tuh juga gitu, aku juga gitu. Tapi penempatannya yang salah gitu ya kan. Jadi anak-anak berpikir, menurut kamu kalau main gitu bagusnya di mana ya, Nak ya? Oh, di lapangan. Berarti kalau di kelas gimana? Nggak boleh kan gitu. Nah, itu artinya mengembalikan karakter ataupun menebalkan karakter anak bahwa itu memang semua orang bisa saja. Misalnya anak marah, terus dia kumpul kawannya, emosi. Misalnya dia lagi main, terus ketarik, terus copot tahapannya, ininya, gelangnya, kan anak-anak terus mukul kan? Nah, itu kembalikan. Nah, kalau semua orang tuh marah itu pernah, itu juga sering marah loh, ya gitu kan. Tapi kalau sikap kita melepaskan kemarahan itu dengan itu benar apa? Itu dia satu. Yang kedua validasi. Nah, validasi itu apa? Kita validasi. Kita menanyakan kepada anak. Nah, kalau tadi kamu bilang ini permainan dahulu di dalam kelas, kira-kira kamu ada ide apa enggak ya untuk menyelesaikan masalah? Ini kawan kamu sudah sesak nafasnya. Atau ini kancing kawan baju bunyi udah copot, udah lama udah copot. Kira-kira apa ya ide kamu kalau kamu yang melakukan apa? Katanya, jadi restitusinya, penyelesaiannya bukan dari kita, tetapi dari siswanya. Nah, itu dia. Ya, melatih anak bertanggung jawab dengan apa yang panjang kita membahas. Ini kan saya sudah rangkum semua supaya kita dapatlah sedikit informasi tentang ini, bahwa yang selama ini kita di posisi mana dulu? Apakah di posisi guru kita menghukum, membuat merasa bersalah, teman, kontrol, atau di posisi manajer? Kalau saya masih di sekitar. Iya, kalau saya mungkin lebih banyak di teman dan pembuat merasa bersalah. Maka lebih banyak di penghukum menurut saya dia. Kita belum di level manajer. Kalau di level manajer kita sudah seperti ini melakukan. Walaupun nggak mungkin kita pernah jadi manajer. Nah, tapi ya. Itu yang kita lakukan itu ya. Sekarang sedikit kasus ini kita lakukan secara berurut. Karena uang kita ini, gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu restitusi membantu murid menjadi lebih individual, positif ya. Pemberian diri setelah berbuat salah, bagaimana berlaku menghilangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun belajar adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Itu saja. Nilai kebajikan universal itu banyak sekali, Bapak Ibu. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak sehingga dia temu nilai motivasi intrinsik. Mungkin di bawahnya lagi ini restitusi, ya. Ini bisa kita lihat. Tapi dari semua yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bisalah Bapak Ibu membuat satu keyakinan kelas. Kalau Ibu sebagai wali kelas, itu tolonglah Ibu sepakati itu. Kedua, kesimpulan kita adalah gunakan posisi kita itu di level manajer. Dan ketika kita menyelesaikan masalah dengan anak, gunakanlah segitiga restitusi tadi. Stabilkan duluan, validasi dia, kemudian buat dia keyakinan yang mereka lakukan, ya, segitiga ini menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan ini tidak pernah kita buat, bagaimana kita tanyakan keyakinan itu? Tidak pernah kita samakan persepsi dengan anak. Ya. Mungkin kemudian berana ini aja sepintas yang bisa saya gambarkan tentang bagaimana melahirkan sebuah budaya positif di sekolah. Kalau di kelas sudah berpositif, tentu lingkungan akan positif, tentu lingkungan sekolah kita juga akan menjadi sangat nyaman dan nyaman. Kenapa? Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara filosofinya adalah ajarkan anak itu sesuai kodratnya.
anak itu sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita bukan untuk mendidik mereka itu seperti apa, tapi kita melakukan pengembangan. Anak itu sudah memiliki kodratnya, kembangkan kodrat itu. Bukan ini ya, menuntun dia. Jadi tuntunlah dia. Makanya kalau kata Ki Hajar Dewantara, guru itu sama seperti petani. Kalau yang disemai padi, maka padi itu harus diolah tanahnya, bukan padinya yang diurus. Tanahnya, kemudian dijaga padi itu dari serangan hama. Ada usaha seperti itu. Guru juga seperti itu. Anak sudah ada di sekolah, sudah ada bakatnya, sudah ada kodrat. Kita kembangkan kodrat itu. Bukan kita ganti anak ini. Aku nggak mau anak ini bakat kali.